Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Kata siapa? Islam tidak mengajarkan pasangan suami istri untuk dapat bermesraan. Bermesraan dalam Islam disunahkan jika sudah sah menjadi pasangan suami istri agar hubungan dapat terjalin indah dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Berikut adalah 15 adab suami istri bermesraan sesuai sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. 1. Suami membukakan pintu untuk istrinya, baik di kendaraan, rumah, maupun yang lain. Dari Anas, dia berkata, kemudian kami pergi menuju Madinah dari Khaybar. Aku lihat Nabi SAW menyediakan tempat duduk yang empuk dari kain di belakang beliau untuk Safiyah. Kemudian beliau duduk di samping untanya sambil menegakkan lutut beliau dan Safiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau sehingga dia bisa menaiki unta tersebut. Hadis riwayat Bukhari. 2. Mencium istri ketika pergi dan datang. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW biasa mencium istrinya setelah wudhu, kemudian beliau salat dan tidak mengulangi wudhunya. Hadis riwayat Abdurrazak. 3. Makan, minum sepiring, segelas berdua. Dari Aisyah radhiyallahu anhu yakni sikap Aisyah kepada Rasulullah. Ia berkata, saya dahulu biasa makan sejenis bubur bersama Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dari Aisyah radhiyallahu anhu ia berkata, aku biasa minum dari gelas yang sama ketika haid, lalu Nabi SAW mengambil gelas tersebut dan meletakkan mulutnya di tempat aku meletakkan mulut, lalu beliau minum. Hadis riwayat Abdurrazak dan Said bin Mansur, dan riwayat lain yang senada dari Muslim. Nabi SAW pernah minum di gelas yang digunakan Aisyah. Beliau juga pernah makan daging yang pernah digigit Aisyah. Hadis riwayat Muslim nomor 300. Bahkan keberkahannya dijamin, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, makanan berdua cukup untuk 3 orang, makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Hadis riwayat Bukhari nomor 5392 dan Muslim nomor 2058. 4. Suami menyuapi istri. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tentang cara membahagiakan istri tercinta berkata, Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya jika engkau memberikan nafkah, maka hal itu adalah sedekah, hingga suapan nasi yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari 6 nomor 293 dan Muslim 5 nomor 71. 5. Berlemah lembut, melayani, menemani istri yang sedang sakit, memanjakan istri sakit. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu tentang keutamaan Aisyah istri Rasulullah. Nabi SAW adalah orang yang penyayang lagi lembut. Beliau orang yang paling lembut dan banyak menemani istrinya yang sedang mengadu atau sakit. Hadis riwayat Bukhari nomor 4750 dan Muslim nomor 2770. 6. Bersenda gurau dan membangun kemesraan. Aisyah dan Saudah pernah saling melumuri muka dengan makanan. Nabi SAW tertawa melihat mereka. Hadis riwayat Nasai dengan isnad Hasan. Dari Zaid bin Sabit berkata tentang Rasulullah yang suka bercanda dengan istrinya. Hadis riwayat Bukhari. 7. Menyayangi istri dan melayaninya dengan baik. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kalian ialah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban. 8. Memberi hadiah. Dari Ummu Kalsum binti Abu Salamah, ia berkata, ketika Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah, beliau bersabda kepadanya, sesungguhnya aku pernah hendak memberi hadiah kepada Raja Najasyi sebuah pakaian berenda dan beberapa botol minyak kasturi, namun aku mengetahui ternyata Raja Najasyi telah meninggal dunia dan aku mengira hadiah itu akan dikembalikan. Jika hadiah itu memang dikembalikan kepadaku, aku akan memberikannya kepadamu. Ia, Ummu Kulsum, berkata, ternyata keadaan Raja Najasyi seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, dan hadiah tersebut dikembalikan kepada beliau, lalu beliau memberikan kepada masing-masing istrinya 1 botol minyak kasturi, sedang sisa minyak kasturi dan pakaian tersebut beliau berikan kepada Ummu Salamah. Hadis riwayat Ahmad. 9. Tetap romantis walau istri sedang haid. Ketika Aisyah sedang haid, Nabi SAW pernah membangunkannya. Beliau lalu tidur di pangkuannya dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari nomor 7945. 10. Mengajak istri makan di luar. Anas mengatakan bahwa tetangga Rasulullah SAW seorang Persia yang pintar sekali membuat masakan gulai. Pada suatu hari dia membuatkan masakan gulai yang enak untuk Rasulullah SAW. Lalu dia datang menemui Rasulullah SAW untuk mengundang makan beliau. Beliau bertanya, bagaimana dengan ini? Maksudnya Aisyah. Orang itu menjawab, tidak. Rasulullah SAW berkata, kalau begitu, aku juga tidak mau.
Orang itu kembali mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana dengan ini? Orang itu menjawab, tidak. Rasulullah kembali berkata, kalau begitu, aku juga tidak mau. Kemudian, orang itu kembali mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, bagaimana dengan ini? Pada yang ketiga kalinya ini orang Persia itu mengatakan, ya. Akhirnya mereka bangun dan segera berangkat ke rumah laki-laki itu. Hadis riwayat Muslim. 11. Mengajak istri jika hendak keluar kota. Aisyah berkata, biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ingin melakukan suatu perjalanan, beliau melakukan undian di antara para istri. Barang siapa yang keluar nama, nomor undiannya, maka dialah yang ikut pergi bersama Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 12. Menghibur diri bersama istri keluar rumah, entertainment. Dari Aisyah, dia berkata, pada suatu hari raya orang-orang berkulit hitam mempertontonkan permainan perisai dan lembing. Aku tidak ingat apakah aku yang meminta atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang berkata padaku, apakah aku ingin melihatnya? Aku jawab, iya. Lalu beliau menyuruhku berdiri di belakangnya. Pipiku menempel ke pipi beliau. Beliau berkata, teruskan main kalian, wahai Bani Arfidah, julukan orang-orang Hafsah. Hingga ketika aku sudah merasa bosan beliau bertanya, apakah kamu sudah puas? Aku jawab, iya. Beliau berkata, kalau begitu, pergilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 13. Mencium istri sering-sering. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mencium Aisyah dan itu tidak membatalkan puasa. Hadis riwayat Nasai dalam Sunan Kubra kedua nomor 204. 14. Suami mengantar istri. Safiyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan bahwa dia datang mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang melakukan itikaf pada hari 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Dia berbicara dekat beliau beberapa saat, kemudian berdiri untuk kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut berdiri untuk mengantarkannya. Dalam satu riwayat nomor 492 dikatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid. Di samping beliau ada para istri beliau. Kemudian mereka pergi pulang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Safiyah binti Huyai, jangan terburu-buru, agar aku dapat pulang bersamamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 15. Suami istri berjalan di malam hari. Rasulullah datang pada malam hari, kemudian mengajak Aisyah berjalan-jalan dan berbincang-bincang. Hadis riwayat Muslim nomor 2445. Dari Said bin Yazid, bahwa ada seorang wanita datang menemui Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau kenal dia? Aisyah menjawab, tidak, wahai Nabi Allah. Lalu, Nabi bersabda, dia itu Kainah dari Bani Fulan, apakah kamu mau ia bernyanyi untukmu? Maka bernyanyilah Kainah itu untuk Aisyah. Hadis riwayat An-Nasai, Kitab Ashratun Nisa, nomor 74. Demikianlah bermesraan untuk pasangan suami istri dalam Islam yang dianjurkan Rasulullah. Semoga dapat diterapkan bagi pasangan suami istri agar terjalin rasa cinta yang dapat meningkatkan keharmonisan dalam berkeluarga. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.